Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Alfiana dari kelas HKIA Psikologi Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perceraian sebagai solusi terbaik dalam masalah keluarga. Yang pertama adalah pengertian perceraian. Perceraian adalah suatu langkah hukum yang dapat menyebabkan berpisahnya sepasang suami dan istri, baik dari internal maupun eksternal. Juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dapat mengakhiri suatu hubungan suami dan istri atau hubungan keluarga. Dalam fikih, perceraian disebut dengan talak, yaitu berarti lawan dari berkumpul. Dan secara garis besar, talak di Indonesia disebut dengan perceraian suami dan istri. Ada 5 alasan biasanya perceraian di Indonesia terjadi. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya suatu perceraian, yakni ketika ekonomi dalam keluarga tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Bahkan, perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada keluarga yang berekonomi rendah, akan tetapi juga keluarga yang mapan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik, atau terlalu berkehidupan mewah atau boros dalam membelanjakan sesuatu. Yang kedua adalah perbedaan prinsip. Walaupun tidak terlalu berpengaruh dalam perceraian, tetapi perbedaan prinsip ini biasanya dijadikan alasan bagi sepasang suami istri untuk menjadikan perceraian ini terlaksana, yakni keyakinan, prinsip hidup, dan status sosial. Yang ketiga adalah faktor dari perselingkuhan. Setiap orang pasti tidak menginginkan perselingkuhan terjadi pada kehidupan keluarga mereka. Akan tetapi, perselingkuhan inilah menjadi salah satu alasan mengapa mereka ingin bercerai, karena rasa sakit hati dan diduakan itulah yang mendorong mereka untuk mengajukan suatu perceraian. Perselingkuhan bisa terjadi karena kurangnya kasih sayang, kurang peduli, kurang komunikasi, dan mungkin ada rasa terpendam dalam pernikahan mereka. Berdasarkan penelitian, terdapat 47,06% perceraian diakibatkan oleh perselingkuhan. Menurut Dr. Subiono menyatakan bahwa salah satu yang mengancam kehormatan suatu kerukunan rumah tangga tersebut adalah perselingkuhan, baik dari pihak sang wanita maupun pihak sang pria. Yang keempat adalah kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut dengan KDRT. KDRT ini menjadi salah satu pendorong perceraian itu terjadi karena mengintimidasi salah satu pihak suami maupun istri dalam waktu yang berkepanjangan akan menyebabkan rasa sakit hati yang terpendam. Yang kelima adalah sosial media. Tidak bisa dipungkiri, dalam dunia yang sudah modern ini, pasti setiap orang memiliki sosial media sendiri-sendiri. Bahkan, ini dapat mengganggu kerukunan dalam rumah tangga karena secara individu mereka lebih mementingkan sosial media daripada berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya adalah dampak setelah bercerai. Yang pertama adalah korban utama dari perceraian tersebut adalah anak. Anak menjadi korban utama karena mereka akan merasa lebih kesepian dan cenderung menyendiri karena perceraian kedua orang tuanya, yang biasanya dia mendapat kasih sayang secara full dari kedua orang tuanya karena mereka tinggal serumah. Setelah bercerai, mereka akan tinggal sendiri-sendiri dan anak merasa kurang kasih sayang dari keduanya. Yang dampak kedua adalah dampak kepada kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya akan merasa gagal dalam mendidik anak-anaknya menjalani kehidupan rumah tangga.
Juga orang tua akan merasa risih dari omongan-omongan tetangga yang membicarakan tentang kedua anaknya yang bercerai. Yang ketiga adalah bencana keuangan. Jika sebelum bercerai, maka suami sebagai tulang punggung keluarga, namun setelah bercerai mereka harus hidup sendiri-sendiri. Dalam hal ini biasanya yang merasa susah adalah dari pihak istri karena sebelumnya dia tidak pernah mencari nafkah di luar. Namun setelah bercerai dia harus hidup mandiri dan mencari nafkah sendiri. Lebih berat lagi jika dia mendapat hak asuh anak, maka dia harus membesarkan anaknya seorang diri. Harus diketahui bahwa umumnya banyak keluarga yang mendapatkan standar kehidupan yang rendah 50% setelah dia bercerai. Yang keempat adalah masalah pengasuhan anak. Jika sebelum mereka bercerai, mereka mengasuh anak mereka berdua atau bersama-sama. Namun setelah mereka bercerai, mereka harus mengasuh anak mereka sendiri-sendiri atau sering disebut dengan single parent. Dalam mengasuh anak tidak mudah seperti yang terlihat. Mereka harus memikirkan kehidupan pendidikan mereka dan kehidupan untuk supaya mereka layak hidup sampai dewasa nanti. Terlebih jika anak mereka sudah menginjak dewasa atau remaja, maka mereka juga harus menjelaskan mengapa kedua orang tuanya bercerai. Dalam mengasuh anak juga tidak semudah seperti yang terlihat. Mereka harus memastikan kebutuhan mereka terpenuhi, baik kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani mereka. Yang kelima adalah gangguan emosi. Wajar jika seorang pasangan masih memendam rasa cinta, rasa kasih sayang kepada mantan pasangannya. Namun harapan untuk hidup kelak bersama suami istri sampai kakek nenek terputus begitu saja, maka akan ada rasa kecewa, sakit hati, dapat menyakiti baik itu hati, pikiran, ataupun badan kita. Bahkan dapat menyebabkan rasa trauma untuk menjalani kehidupan rumah tangga seperti sebelumnya. Selanjutnya adalah perceraian sebagai solusi terbaik. Perceraian bukanlah jalan keluar yang terbaik. Sebelum bercerai, pertimbangkanlah secara matang kehidupan jauh ke depan. Banyak pengalaman mengatakan bahwa rumah tangga yang bermasalah dapat diselamatkan tanpa harus menempuh jalan perceraian. Saat hubungan suami istri bermasalah, tidak melulu untuk langsung bercerai. Buatlah komitmen sebelum menikah dan kuatkanlah komunikasi setelah menikah. Cobalah beri kesempatan dan pikirkanlah masalah apa yang terjadi di dalam keluarga itu. Jika memang masalah itu tidak dapat diselesaikan, maka barulah Anda dapat melayangkan gugatan cerai kepada suami atau istri Anda. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.